Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah KIE dan Promosi Kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas di materi pertemuan ketiga kita ya, tentang sejarah promosi kesehatan. Apa sih sejarahnya? Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut, maka kita harus tahu dulu sejarah dari promosi kesehatan. Nah, jadi promosi kesehatan sendiri di zaman pra dan awal kemerdekaan dulu terdapat propaganda masalah kesehatan. Jadi sudah mulai ada karena kenapa? Saat itu dilakukan dan dibentuk secara sederhana dengan pengeras suara atau dalam bentuk gambar dan poster. Juga biasanya melalui film layar tancap ya. Jadi untuk cara-caranya kemudian juga berkembang karena propaganda tersebut dirasa kurang efektif apabila tidak dilakukan upaya perubahan ataupun perbaikan perilaku hidup sehari-hari masyarakat. Nah, kemudian dilancarkan upaya pendidikan kesehatan masyarakat atau health education yang dipadukan dengan upaya pembangunan masyarakat atau community development atau upaya perorganisasian masyarakat. Jadi kalau sekarang mungkin sudah pernah tahu posyandu untuk balita maupun lansia, nah remaja juga ada. Nah itu adalah sejarahnya dulu seperti itu. Nah untuk pada tahun 1948 sendiri disepakati bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik yang dianut dan tingkat sosial ekonominya. Kemudian dibutuhkan reformasi di bidang kesehatan mengingat 5 fenomena yang berpengaruh terhadap pembangunan kesehatan. Yang pertama itu adalah perubahan pada dinamika penduduk. Yang kedua, temuan-temuan ilmu dan teknologi kedokteran. Kemudian yang ketiga, tantangan global sebagai akibat dari kebijakan perdagangan bebas, revolusi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Yang keempat, perubahan lingkungan. Dan yang kelima, demokratisasi. Nah ini ya, jadi dari tahun 1978 sampai di 2007 itu ada sejarah di mana promosi kesehatan terus berjalan dari deklarasi Alma-Ata di tahun 1978, Ottawa Charter, kemudian Sundaval Statement Sweden, deklarasi Jakarta, Meksiko, Bangkok Charter sampai Vancouver. Nah, untuk yang promosi kesehatan secara internasional sendiri diawali dari Piagam Ottawa. Jadi di masa itu di Kanada tahun 1986 itu ada konferensi internasional tentang promosi kesehatan, di mana di sana diputuskan temanya adalah menuju kesehatan masyarakat baru. Namun deklarasi ini tidak terlepas dari deklarasi Alma-Ata yang dilaksanakan tahun 1978 tentang pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare atau yang sekarang kalau di Indonesia lebih banyak dikenal sebagai puskesmas. Tetapi definisi tersebut diaplikasikan dalam bahasa Indonesia menjadi proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan. Nah ini ya, jadi ini deklarasi Alma-Ata sendiri ada 6 basic stick, itu ada promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit, kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi dan masyarakat, dan pelayanan kesehatan gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu adalah aplikasinya adalah puskesmas. Nah, untuk konferensi promosi kesehatan selanjutnya mendefinisikan promosi kesehatan sebagai bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Nah ini ya strateginya sudah ada 3, advokasi, mediasi, dan pemberdayaan. Nah untuk misinya sendiri ada kebijakan berwawasan kesehatan, lingkungan yang mendukung, kemudian reorientasi pelayanan kesehatan, keterampilan individu, dan gerakan masyarakat. Nah untuk Piagam Ottawa sendiri nanti bisa kalian baca bahwa makna dari 5 Piagam Ottawa tadi apa sih? Ini sudah ada. Jadi keterampilan individu itu ya UKS di sekolah, kemudian orientasi pelayanan kesehatan, gerakan masyarakat, dan kebijakan berwawasan kesehatan serta lingkungan yang mendukung. Nah untuk sejarah promosi kesehatan nasional ya di Indonesia dimulai dari masa penjajahan itu masyarakat sudah mulai sadar. Jadi dimulai dari Belanda. Jadi untuk kepentingan mereka sendiri mereka membentuk Jawatan Kesehatan Tentara. Jadi untuk Belanda, namun
ketika zaman Daendels itu ada pembuatan jalan dari Anyer sampai Banyuwangi itu memakan banyak sekali korban. Nah, di saat itu ada 3 rumah sakit tentara, yaitu di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Ya, itu sampai tahun 1820. Kemudian ada lagi pada tahun 1924 untuk pemerintah Belanda sendiri dibentuk Dinas Higien, di mana kegiatan pertamanya adalah pemberantasan cacing tambang di daerah Banten. Nah, lambat laun pemberantasan cacing tambang ini dinamakan medis higien propaganda, di mana propaganda di sini adalah arti positif ya. Jadi meluas pada penyakit perut, kemudian penyuluhan di sekolah dan pengobatan pada anak-anak sekolah yang sakit, sehingga mereka mendirikan brigade sekolah di mana-mana. Nah, selanjutnya di tahun 1933 mulai organisasi Higien sendiri sudah mulai ada. Jadi bentuk percontohan Dinas Kesehatan Kabupaten di Purwokerto itu malah yang pertama kali, di mana dia terpisah dari dinas kuratif, tapi pelaksananya tetap bekerja sama erat. Nah, sebagai pelaksanaan kegiatan pendidikan kesehatan di sini, seorang dokter pribumi bernama Dr. Sumedi kemudian mendirikan sekolah Juru Higien di Purwokerto. Kemudian dilanjutkan Dr. R. Muhtar menjadi kepala bagian pendidikan rakyat, kesehatan rakyat. Jadi ketika zaman Belanda dulu memang tidak semudah itu, karena awal Belanda mendirikan kemudian beralih untuk pribumi juga. Nah, ini ya, jadi prevention is better than cure itu adalah dasar dari promosi kesehatan. Karena kenapa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa yang telah dirintis oleh Heydrich kemudian dilanjutkan oleh pemerintah, kemudian perhatian pemerintah terhadap usaha preventif mulai dilakukan, sehingga motonya prevention is better than cure itu mulai digalakkan. Jadi yang pertama ada vaksinasi cacar, tipes, kolera, disantri, dan pes, kemudian pendaftaran kelahiran dan kematian, kemudian pelaporan tentang penyakit menular dan sakit jiwa. Kemudian ada yang poin 4 itu pengawasan berupa air minum, pabrik, tempat pembuatan makanan dan minuman, saluran limbah, pembuangan sampah. Kemudian yang kelima, upaya pendidikan terhadap peraturan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan. Nah, ini ya, ini di masa-masa Jepang sendiri usaha kesehatan masyarakat sudah mulai kacau ketika itu, karena periode revolusi fisik sangat tinggi, fasilitas kesehatan banyak yang rusak, bahkan petugas kesehatan pun banyak yang meninggalkan posnya, sehingga mereka bergabung dengan barisan gerilyawan melawan Amerika, Belanda, dan Inggris. Nah, dalam periode ini masih ada 2 sistem pemerintahan ya saat itu, sehingga kondisinya sangat memprihatinkan, fasilitas kesehatan tidak dipergunakan karena rusak. Nah, setelah masa merdeka di 1949, pemerintah mulai memperhatikan di kesehatan masyarakat di desa. Nah, waktu itu ada usaha pembangunan masyarakat desa yang antara lain pendidikan kesehatan terhadap masyarakat berupa gerakan kebersihan, kerja bakti. Nah, itu mulai ada di tahun 1949. Nah, di kurun waktu 1960 sampai 1980 itu ada beberapa istilah pendidikan kesehatan yang bisa kalian baca ya. Jadi sudah ada beberapa peraturan, kemudian area pendidikan kesehatan dari pengetahuan, sikap, dan perilaku menjadi disingkat KAP, itu menjadi dasar dari health education di tahun itu. Nah, kemudian di tahun 1960, kemudian di 1963 ketika ada malaria ya, jadi ada tindakan pembasmian, komando koperasi pembasmian malaria ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Nasional. Nah, ini nanti bisa dibaca. Jadi setelah itu PKMD itu mulai ada posyandu, ada penyuluhan melalui media elektronik itu sampai di tahun 1995 gitu. Jadi mulai bergerak terus semakin baik di pola kesehatannya. Kemudian di 1960 dikatakan bahwa kesehatan bukan hanya sekedar bebas dari penyakit ataupun cacat, tetapi merupakan keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Kesehatan adalah hak setiap warga negara untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya gitu ya. Jadi bukan hanya tidak sakit, tapi adalah mencapai derajat kesehatan yang tertinggi. Nih ya, nanti bisa kalian baca untuk masalah PKMD sendiri.
Jadi asasnya adalah gotong royong dan swadaya. Tapi kalau sekarang ada puskesmas, posyandu, nah itu masih berbasis masyarakat juga. Kemudian paradigma sehat mulai 94 itu dijabarkan lagi. Jadi ada banyak promosi-promosi pengembangan itu berjalan terus. Nanti mahasiswa silahkan membaca. Jadi ada beberapa konferensi juga yang dilaksanakan di mana di sini banyak sekali prioritas promosi kesehatan. Nah ini ya salah satunya di abad 21. Satu, meningkatkan tanggung jawab sosial dalam kesehatan, meningkatkan intervensi untuk pembangunan kesehatan, meningkatkan kemitraan untuk kesehatan, meningkatkan kemampuan perorangan dan pemberdayakan masyarakat, mengembangkan infrastruktur promosi kesehatan gitu. Jadi itu terus berjalan hingga saat ini di reformasi dan desentralisasi itu di tahun 2010 juga sudah mulai berkembang. Nanti kalian bisa baca ya. Nah ini contohnya, ini contoh dari poster ataupun promosi-promosi kesehatan yang bisa memberikan contoh kepada kita gimana sih contohnya. Mungkin kalian sering sekarang lihat di baliho-baliho gerakan cuci tangan, karena saat ini kondisi COVID-19 apalagi di masa seperti ini memang aspek promosi kesehatan itu diunggulkan. Nah untuk kalian sendiri di teknologi bank darah, jangan berkecil hati, Bu, itu bukan aspek saya. Aspek kamu ada di mana kalian bisa melakukan pelestarian donor gitu ya. Jadi bagaimana kita memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang tepat agar calon pendonor maupun donor darah pendonor yang sudah aktif itu bisa rutin melakukan donor darah, melakukan tindakan preventif, kuratif terhadap dirinya apabila mereka mengalami penyakit, sehingga donor akan tetap berjalan secara lancar gitu. Terima kasih sebelumnya, sampai sini mungkin pembicaraan kita. Untuk materi yang lainnya mungkin nanti bisa kalian baca-baca ya, karena untuk sejarah sendiri apa artinya kamu kalau tidak pernah membaca gitu ya. Jadi tidak perlu mengalami untuk tahu kejadian di masa lalu. Ini contohnya adalah tidak perlu kita mengalami membuang sampah di sungai. Dengan cara belajar seperti ini kita tahu bagaimana cara membuang sampah yang benar. Sekian dari saya, sampai jumpa. Silahkan subscribe dan like serta komen untuk bukti kehadiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.